Konsep sekolahku adalah rumahku juga sebagai bentuk cerminan di mana sebuah tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga dan pikiran untuk berproses dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Di sekolah bagaikan rumah kedua, di mana saya selalu siap membimbing dan memberikan dukungan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Radif Dwi Setio, unit bekerja SD Negeri 168 Palembang. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan konsep sekolahku adalah rumahku dalam rangka mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 kategori GTK Dedikatif. Terkait situasi yang menjadi latar belakang saya berbagi praktik baik ini adalah di mana di SD Negeri 168 saat ini dari segi sarana prasarana untuk kelengkapan pembelajaran masih kurang mendukung, karena masih serba terbatas. Apalagi alat-alat olahraga yang menjadi bidang saya mengajar banyak alat yang sudah tidak layak pakai dan juga masih ada alat yang tidak lengkap. Pada awal saya merasa kesulitan untuk mengembangkan pembelajaran. Namun dengan sepenuh hati saya mencoba memanfaatkan alat-alat yang sudah ada dan memodifikasi alat secara sederhana untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Berdasarkan hasil analisis dan observasi saya dengan beberapa guru dan kepala sekolah, di SD Negeri 168 Palembang tentu saja memiliki tantangan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang dimana ini merupakan alasan saya untuk berdedikasi pada sekolah ini untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Hal-hal yang menjadi tantangannya adalah sebagai berikut. Minimnya sarana prasarana olahraga untuk belum terpenuhinya ruang kelas yang sesuai sehingga waktu pembelajaran menjadi maksimal karena masih membagi sesi belajar para murid. Minimnya pemahaman rekan guru tentang pemanfaatan aset dan teknologi dalam pembelajaran. Beberapa hal inilah yang menjadi tantangan saya untuk berdedikasi bagi sekolah dan lingkungan sekolah. Sebagai bentuk dedikasi saya untuk keberlangsungan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik, berbagai upaya yang telah saya lakukan agar keterbatasan yang ada tidak menjadi hambatan untuk mendukung transformasi pembelajaran di sekolah. Berikut adalah upaya-upaya yang saya lakukan, memaksimalkan aset sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk menjalankan proses pembelajaran. Memodifikasi alat olahraga secara sederhana dalam konteks pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami konsep olahraga dengan lebih baik, memberikan variasi dalam metode pembelajaran, serta mendorong kreativitas siswa dalam menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta mengacu pada kebutuhan belajar peserta didik agar terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Merancang perencanaan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Hasil serta dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya lakukan menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini dilihat dari peserta didik menjadi aktif dan bersemangat ketika belajar PJOK. Peserta didik dapat mengembangkan kompetensi secara holistik. Pendidik mampu mengintegrasikan pemahaman terkait teknologi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang dimana telah mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam belajar. Pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih kontekstual sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Praktik baik dengan mengusung tema sekolahku adalah rumahku ini didukung penuh oleh kepala sekolah, rekan sejawat, serta Komite SD Negeri 168 Palembang. Mereka memberikan respon yang positif dari apa yang telah dilakukan, karena telah merasakan dampak yang signifikan dalam proses belajar yang berpusat pada peserta didik. Begitupun respon dari peserta didik yang merasa senang dan aktif ketika belajar karena telah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk terwujudnya pembelajar sepanjang hayat. Halo, nama saya Audi, nama saya Palen, nama saya Jihan, nama saya Aulia, dan nama saya Kanaya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar PJOK tadi? Saya gembira dan saya lebih tahu lebih tahu dalam pembelajaran PJOK hari ini. Oke, itu menurut Audi. Lanjut. Menurut saya seru karena banyaklah aktivitas yang dilakukan. Ya. Oke, dari Jihan. Menurut saya senang karena kami tadi berdiskusi dengan baik. Oke, lanjut ke Aulia. Saya senang karena lebih banyak dapat belajar pelajaran PJOK hari ini. Menurut saya sangat senang karena saya bisa melakukan aktivitas bersama teman-teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Harapan kalian dari pembelajaran PJOK yang akan terus dilakukan ke depan gimana tuh? Dari Audi. Depan. Agar lebih seru. Lebih seru. Iya. Oke. Lebih semangat. Oke.
Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan dan bisa bermain bersama. Oh, bermain bersama. Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Jadi harapannya sama-sama lebih menyenangkan. Oke, coba kasih salam PJOK-nya dulu. Salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Yorlinda Fatra. Saya bekerja di SD Negeri 168 Palembang sebagai guru kelas. Pada kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait dedikasi yang telah dilakukan oleh rekan sejawat kami ataupun teman kami, yaitu Muhammad Radif Wisetio. Sejak bergabung pada bulan Juni 2023, teman kami ini sudah memberikan dedikasi yang baik terhadap sekolah kami. Di antaranya, dia sudah meluangkan pikiran dan setiap praktik baiknya melalui proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Untuk proses pembelajaran yang telah dilakukan itu sangat menginspirasi anak-anak serta ketika mengikuti pembelajaran PJOK. Dan juga pada akhir tahun 2023 teman kami ini sudah mengikuti finalis Bujang Gadis ASN 2023 dan dia mendapatkan juara harapan 1 untuk kategori Bujang ASN 2023. Kemudian juga dedikasi yang telah dilakukannya yaitu dia menjadi fasilitator dari PKG PJOK sehingga dia bisa memberikan praktik baiknya dengan kepada guru PJOK di wilayah Sumatera Selatan. Dan juga teman kami ini juga memberikan praktik baik terhadap sekolah kami dan kepada kami sesama rekan sejawatnya. Untuk itu kami harap teman kami ini selalu mendedikasikan setiap ilmunya untuk pendidikan di negeri Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Saya Rosintan Mutajulu, Kepala Sekolah SD Negeri 168 Palembang. Saya akan memberikan umpan balik terhadap praktek baik dari guru saya, Muhammad Radif Wisetio. Dedikasi yang ditunjukkan oleh Pak Radif sangat menginspirasi karena tidak hanya berkomitmen untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami siswa, tetapi juga menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap perkembangan setiap siswa secara individu. Melalui pengorbanan waktu dan tenaga, mereka menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung di mana siswa merasa aman, nyaman untuk berprestasi dan berinovasi. Ketekunan dalam merencanakan pembelajaran yang kreatif dan relevan mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih potensi terbaiknya. Selain itu, sikap sabar dan empati yang ditunjukkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik dari siswa maupun dari lingkungan sekitar, semakin menguatkan posisi Pak Radif sebagai pilar pendidikan yang tak ternilai. Dedikasi ini tidak hanya membentuk karakter dan keterampilan akademis siswa, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan peserta didik, menjadikannya sebagai panutan dan inspirasi yang akan selalu dikenang oleh peserta didik.